sini saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Yang pertama yaitu mendengarkan dan melihat adanya tanda persalinan. Kalau dua, apakah ibu merasa ada dorongan kuat mengeran, atau ibu merasa renggangan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, atau ada vulva dan sringer ani yang membuka. Lalu saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan, termasuk mematangkan oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai sekitar 2,5 mili ke dalam wadah perkusen. Kemudian saya akan memakai celumet plastik dan memastikan lengan tidak memakai perhiasan, dan saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk memeriksa pemeriksaan dalam. Lalu saya akan mengambil alat suntik dengan tangan kanan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan meletakkan kembali ke dalam wadah perkusen. Baik, kemudian saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Baik, kemudian yaitu melakukan pemeriksaan dalam, itu memastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Lalu mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, larutan klorin 0,5%, dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin. Kemudian saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Untuk denyut jantung janin itu sekitar 120 sampai 120 sampai 160 kali per menit normalnya. Kemudian saya akan memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian meminta ibu untuk mengeran saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin meneran. Kemudian meminta bantuan keluarga untuk memastikan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Ibu pastikan ibu merasa nyaman. Kemudian melakukan pimpinan mengeran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk mengeran. Kemudian jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit, itu menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, dan mengambil posisi nyaman. Kemudian meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Kemudian meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 pada bagian bokong bawah ibu. Dan membuka tutup pertusat dan memperhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Ini saya akan memakai sarung tangan kembali pada kedua tangan. Kemudian saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, saya akan memasang handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu dan memeriksa adanya lipatan tali pusar pada leher janin. Lalu menunggu hingga kepala janin selesai. Ibu silakan mulai. Kemudian kepala janin selesai, lakukan pemutaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara biparietal, kemudian menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Ibu silakan meneran dengan lembut dan gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu muncul ke bawah arkus pubis. Kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala dan lengan siku sebelah bawah. Kemudian gunakan tangan tas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas.
Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah jari untuk memegang tungkai bawah dan selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut jari. Kemudian melakukan penilaian selintas apakah bayi menangis. Dan melakukan penilaian selintas apakah bayi menangis. Lalu saya akan mengeringkan tubuh bayi, mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk yang kering, kemudian biarkan bayi di atas perut ibu. Lalu memeriksa kembali uterus, memastikan tidak ada bayi lagi dalam uterus. Tidak ada, kemudian memberitahu ibu bahwa akan baik bu. Kemudian saya akan melakukan suntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik ya bu. Kemudian dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit itu IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Kemudian setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusar dengan klem. Jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian mendorong tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali ke arah pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit dengan melindungi perut bayi dan lakukan pembentikan tali pusar antara 2 klem tersebut. Kemudian mengikat tali pusar dengan benang PTT dan atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Kemudian menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasakkan topi kepada kepala bayi. Kemudian meletakkan satu tangan di atas kain. Meletakkan satu tangan di atas kain perut ibu di tepi atas sifisis untuk mendeteksi tangan lain memegang tali pusar. Kemudian setelah uterus berkontraksi, menegakkan tali pusar dengan tangan kanan. Kemudian setelah tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsoparadial jika balita tidak lahir. Setelah 30-40 detik, hentikan menegakkan tali pusar dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Kemudian melakukan peregangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas dan minta ibu untuk menekan sambil menarik tali pusar dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas dan mengikuti poros dalam lahir. Kemudian setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu terasa ada tahanan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan melakukan putaran searah untuk membantu mengeluarkan plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Setelah plasenta lahir, melakukan massage pijatan pada fundus uteri dan mengusap fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus bayi. Kemudian periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk pastikan bahwa seluruh kotilelion dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan memasukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Kemudian evaluasi kemungkinan lateralisasi pada vagina dan perineum dan melakukan penjahitan bila lateralisasi menyebabkan pendarahan. Uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan pada vagina. Kemudian membiarkan bayi tetap melakukan kotak kulit ke dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1
jam lakukan penimbangan dan pengukuran bayi, beri tetes mata dan antibiotik, profilaksi dan vitamin K intramuskuler di paha kiri anterolateral. Kemudian setelah 1 jam pemberian K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dia melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervagina dan mengarahkan ibu dan keluarga cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Kemudian saya akan melakukan evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah dan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandungan kemih sekitar 15 menit dalam 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Lalu memeriksa keadaan kembali bayi dan memastikan bayi bernafas dengan baik dan menempatkan semua perlengkapan bekas pakai pada larutan klorin untuk dekontaminasi sekitar 10 menit dan cuci tangan dan larutan yang dekontaminasi. Kemudian saya akan membuang bahan-bahan yang dekontaminasi ke dalam sampah yang sesuai dan membersihkan ibu dengan menggunakan air DDT dan membersihkan sisa cairan pada ketubuhan lendir darah. Bantu ibu memakai pakaian bersih dan kering. Kemudian memastikan ibu merasa nyaman dan memberitahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Kemudian dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melapaskan sarung tangan dan keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir. Persalinan sudah selesai. Terima kasih.